Shalom, Horas Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari buku ND nomor 227 ayat 1. Yesus ngoluni tondiku, odo hapu rusaki, gukti huna matiriku, rodinasa Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Damang Dainang firman Tuhan untuk kita pada hari Senin 1 Agustus 2022 tertulis dalam surat penggembalaan Rasul Paulus yang kedua kepada Timoteus pasal 4 ayat 18. 2 Timotius 4 ayat 18 demikian bunyinya. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di sorga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Roroon ni Tuhan ido au sian nasa ulau kajahaton. Jala paluaun na do au tubagasa karajaun na di banua gijangi. Di bana mahasa ngapon rodi saling leleng na. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Damang Dainang, saudara-saudara yang kasih oleh Kristus, hidup adalah perjuangan, di mana ketika dikatakan hidup adalah perjuangan, maka dituntut daripada manusia itu ketekunan, dituntut loyalitas, dituntut juga kreativitas dalam kehidupannya. Sehingga dengan ketekunan, loyalitas, dan juga kesabarannya, maka dia akan menerima atau mencapai garis akhir. Rasul Paulus juga mengatakan kepada Timoteus sebagai anak rohaninya di dalam Kristus. Dia mengingatkan supaya Timoteus tetap teguh dalam pelajaran yang sudah dia terima. Karena apa? Karena di dalam akhir-akhir pelayanan Paulus, ketika dia diperhadapkan dengan sidang-sidang dengan tuduhan memberitakan firman Tuhan, banyak saudara-saudara yang dulu bersama-sama dengan Paulus ikut memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka sudah kembali ke jalannya yang semula. Banyak orang yang tidak lagi konsisten untuk menjadi orang Kristen yang benar. Oleh karena itu, Paulus mengatakan kepada Timoteus dalam kehidupannya supaya Timoteus juga dapat menjumpai dia. Timoteus tetap bersemangat untuk mengajarkan firman Tuhan itu, memimpin jemaat di Efesus. Penderitaan memang harus dialami oleh setiap orang Kristen. Tetapi Paulus mampu di dalam kehidupannya mengatakan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Walaupun dia menghadapi begitu banyak tantangan, pencobaan dan penderitaan, bolak-balik dia harus masuk penjara. Tetapi Paulus senantiasa bersemangat untuk memberitakan firman itu supaya semua orang, semua bangsa yang bukan Yahudi juga mau menerima firman Tuhan. Mau mengikut Yesus Kristus. Sehingga dia berani mengatakan bahwa pemberitaan firman itu adalah utang yang harus dia selesaikan, yang harus dia tuntaskan di dalam kehidupannya.
Dan melalui firman Tuhan pada saat ini dikatakan di situ. Dan Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Di mana di situ dikatakan bahwa satu keyakinan daripada Paulus adalah Tuhan yang selalu bertindak dalam kehidupannya. Sehingga dia juga mampu mengatakan bahwa hidup yang kuhidupi sekarang bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalamku. Bagaimana Paulus menyerahkan seluruh kehidupannya ke dalam tangan Tuhan. Dia mampu bertahan hanya karena dia mempunyai satu kepastian bahwa mahkota kehidupan sudah disediakan kepadanya. Kerajaan sorga sudah disediakan Tuhan kepadanya, yang mana dikatakan bahwa dia akan sampai, akan dibawa Tuhan, akan diselamatkan Tuhan. Tuhan yang akan senantiasa bertindak di dalam kehidupannya untuk membebaskan dia, melepaskan dia dari setiap usaha orang-orang yang jahat. Itu sebabnya dikatakan dalam kehidupannya dia tidak ragu. Dia tidak tanggung-tanggung untuk memberitakan firman Tuhan, tetapi dia senantiasa berusaha supaya semua yang dia lakukan, semua yang dia ajarkan, orang-orang semuanya menerima sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Paulus tidak pernah mengambil kesempatan untuk memegahkan dirinya, tetapi dia selalu menyatakan dalam kehidupannya bahwa apapun itu adalah untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang dia lakukan, maka itu semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana kita di dalam kehidupan kita supaya senantiasa menyatakan baginya lah kemuliaan selama-lamanya bagi Tuhan. Kita bukan pemilik kemuliaan itu. Mulai abata kidokon hasangapon hagabion amraon. Tetapi milik manusia hanyalah kekayaan. Milik manusia adalah keturunan. Tetapi kalau kemuliaan itu kembalikan kepada Tuhan, supaya di dalam kehidupan kita, kita senantiasa memuji, memuliakan nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Senantiasa berbuat yang terbaik. Paulus tidak putus asa. Paulus tidak goyah. Dia selalu menyerahkan seluruh pergumulannya kepada Tuhan. Kalau dikatakan di situ, Tuhan akan melepaskan aku dari setiap usaha yang jahat. Dalam Kejadian 50 ayat 20 dikatakan oleh Yusuf kepada saudara-saudaranya, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Najak dunia ditai-tai ramuna alai nadinggat do tibahid debata lau panguluan bangsa nabulun. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kalau Yusuf mengatakan seperti itu, Paulus mengatakan seperti itu, apalagi kita, orang yang sudah ditebus dan diselamatkan oleh Yesus Kristus. Dikatakan kepada kita supaya senantiasa menggantungkan seluruh perjalanan kehidupan kita, meletakkan seluruh rencana kita di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan akan selalu bertindak sesuai dengan kehendaknya, dan itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Tuhan akan melepaskan kita juga dari yang jahat, asalkan kita senantiasa tetap untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik. Walaupun kita hidup di dunia ini, tetapi dikatakan kepada kita supaya kita senantiasa jangan menjadi sama dengan dunia ini. Unang sarobang do pertibion. Tetapi haruslah kita memperbaharui dunia ini ketika kita sudah terlebih dahulu dibaharui akal budi kita melalui pendengaran kita akan firman Tuhan. Hidup orang Kristen
adalah hidup yang berguna, hidup yang bergantung hanya kepada pertolongan Tuhan. Dan dikatakan, kalaupun kita harus menderita di dunia ini, ada satu keyakinan kita adalah bahwa Tuhan sudah menyediakan surga, tempat kehidupan yang kekal bagi setiap yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, jangan ragu-ragu. Tetaplah percaya, tetaplah lakukan pekerjaanmu dengan sebaik-baiknya sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin. Terima kasih Tuhan jika hari ini Engkau masih memberikan napas kehidupan kepada kami. Engkau telah memberikan satu bulan yang baru kepada kami. Bulan kemerdekaan untuk bangsa kami. Kebebasan dari penjajah. Dan kami juga mensyukuri bahwa melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini, kami sudah dibebaskan dari kuasa maut, dosa, dan iblis. Dan kami menjadi anak-anak Tuhan yang akan dibebaskan, yang akan diselamatkan dan telah diselamatkan, yang akan dibawa sampai kepada kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadamu. Bapa surga, berkati setiap jemaat supaya kami juga dalam kehidupan kami senantiasa bergantung meletakkan seluruh rencana kami hanya kepada tangan-Mu saja. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan berkati engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Horas, Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Selamat bekerja.